Kami haus akan firman-Mu ya Bapa, karena firman-Mu adalah air kehidupan yang menyejukkan jiwa kami, hati kami, dan meneguhkan pikiran kami. Dan bahkan menetapkan semua langkah-langkah kami menjadi benar di hadapan Tuhan. Berkenan kepadamu ya Bapa, karena pertolongan-Mu ya Tuhan yang melingkupi hidup kami, dan firman-Mu terus memberikan kami pengertian kepada seluruh rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini kami Tuhan, tim doa di Panti Asuhan Bersinar ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini kami datang menyembah-Mu ya Bapa, dan bersyukur bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Bapak Sabam Manurung ya Tuhan, yang saat ini mengikuti acara di yayasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kami doakan Tuhan memberkati beliau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami sambut dengan penuh keyakinan di dalam Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. 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 Baik, puji Tuhan. Luar biasa ya. Shalom, selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Ada kesempatan buat kita, terutama buat saya, untuk menyampaikan renungan firman Tuhan di acara doa tim doa Panti Asuhan Bersinar di tempat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 4, dan ini berbicara mengenai tugas panggilan kita yang sangat berharga, yang sangat luar biasa, dan ini merupakan sumber sukacita kita bersama karena Tuhan telah menetapkan arah daripada panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Kita diberikan arahan yang jelas, bukan yang tidak jelas, tapi sangat jelas sekali ya. Tuhan itu memberikan pada kita bimbingan. Tentunya ini adalah Roh Kudus yang melakukan buat kita semua, dan bahkan buat semua orang yang terpanggil untuk menjadi percaya dan menerima kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa dicurahkan kepada manusia di akhir zaman. Kasih karunia ini dari Efesus pasal 4, saya akan mengajak kita untuk melihat, dan saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16 dulu ya. Saya akan membaca untuk kita. Kita akan pergunakan waktu yang singkat ini untuk melihat dan merenungkan firman Tuhan dari ayat 11. Efesus pasal 4 mulai dari ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat 1 sebelumnya, sebelum ayat 11 sampai 26 yang baru saja kita baca, kita dengarkan,
Kita lihat di ayat 1 pasal 4 itu Paulus sudah menyatakan di situ, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah terpanggil atau telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita merenungkan panggilan hidup kita adalah panggilan yang sangat mulia, ya, panggilan yang unik, panggilan yang spesial, dan panggilan yang istimewa. Bukan karena kita hebat atau bukan karena kita memiliki sesuatu yang dibanggakan, bukan karena kita ada satu kelebihan. Tidak. Karena apa? Karena di mata Tuhan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu kita tahu sejarahnya seperti apa, adalah karena nenek moyang kita Adam yang melanggar firman Tuhan. Tetapi itulah luar biasanya Tuhan kita, Dia punya rencana yang sangat indah dan sangat luar biasa. Dan puji Tuhan kita tahu itu sekarang ini. Coba kita nggak tahu itu kan bagaimana jadinya. Kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang binasa, ya kan, mengerikan, udah susah di dunia, kemudian mati masuk api neraka lagi. Waduh, mengerikan sekali, seperti pada zaman Nuh, ya kan. Orang-orang semuanya melakukan apa saja yang mereka mau, berpesta pora, ya kan. Mereka mentertawakan Nuh, ya kan, dan sebagainya. Itu sama aja mentertawakan Tuhan kan. Karena apa? Karena Nuh itu melakukan perintah Tuhan. Nuh itu mengerjakan pembuatan bahtera sebagai penyelamatan, itu adalah perintah Tuhan. Tapi orang mentertawakan dia. Karena apa? Karena dia minoritas, gitulah ya. Dia kan cuma sedikit, dan akhirnya kita lihat juga, ya kan, yang selamat itu dari sekian banyak manusia pada saat itu cuma 8 orang. Kok bisa ya gitu ya. Nah, itulah artinya bahwa memang udah terlalu dalam manusia itu jatuh ke dalam dosa, mengikuti keinginannya sendiri. Nah, dan lain macam-macam lagi di kota Sodom dan lain sebagainya, ya, cuma sedikit juga, hanya beberapa orang juga, Lot dan keluarganya yang selamat, begitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita bersyukur karena Allah punya rencana yang sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus melalui kuasa darahnya yang tertumpah di Bukit Kalvari, di Golgota. Kemudian Allah menyatakan semua dosa kita sudah selesai. Dan semua dosa umat manusia di dunia ini ditanggung oleh Yesus Kristus anak Allah. Ini yang sangat luar biasa. Rencana Allah sebelum dunia dijadikan itu sudah ada di dalam pikiran Allah dan baru dinyatakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkannya di dalam programnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tentunya kita dalam waktu dekat ini, hari Jumat, ya kan, kita semua ya orang umat Kristen akan katakanlah merayakanlah begitu ya, hari kurban. Ya, begitu, dan menyaksikan bagaimana kasih Tuhan luar biasa melalui kurban anaknya yang tunggal Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, tapi masih terus menjadi kuasa yang besar dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keselamatan bagi semua orang saat ini. Sebab karena kehendaknya itulah kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Nah, itu yang sangat luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, nah sekarang ya, Rasul kita, Rasul Paulus, Rasul bangsa lain secara spesifik, secara khusus mengatakan, dia katakan dia sampai dipenjarakan ya. Itu tidak mudah, dan itu suatu hal yang sangat berat sekali. Kenapa orang mau mungkin sampai dipenjarakan? Karena dia punya keuntungan pribadi dari apa yang dilakukan, ya kan, dari korupsi lah atau dari apalah, pokoknya dia
ingin mendapat keuntungan yang lebih besar dan buat dirinya sendiri, ya kan? Kalau Paulus bukan untuk keuntungan dirinya sendiri terutama nih, tapi dia menderita, dia katakan karena kamu, karena apa? Karena jemaat kudusnya Tuhan itu harus terus dibela dengan menyatakan bahwa persoalan-persoalan, hinaan-hinaan, penolakan-penolakan daripada dunia ini tidak akan membuat kita gentar atau membuat kita jadi berhenti bersaksi. Dan itu mengandung konsekuensi. Ya, kebenaran itu menyatakan keberanian, menyatakan kebenaran itu mengandung konsekuensi. Ya, dan itu sudah kita tahu di semua zaman juga seperti itu, ya kan? Seperti saya katakan tadi, Nuh diejek, ya kan? Dan seterusnya, Abraham juga ditertawakan. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah Allah yang berkuasa mewujudkan apa yang dijanjikan. Amin. Itu yang paling penting, yang paling kita syukuri. Sehingga di sini secara khusus Rasul Paulus mengatakan, aku menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, ini yang sangat penting. Nah, kalau orang tidak jelas, tidak tahu apa panggilannya, ya itu akan terombang-ambing kemana-mana, ya kan? Siapa yang manggil ya? Dari kiri apa dari kanan? Dari depan apa dari belakang? Kan gitu ya. Itu apalagi nggak jelas apa ya yang disuruh, ya kan? Jelas aja yang disuruh belum tentu bisa tercapai dilakukan, ya. Seperti kesaksian atau pengalaman dari ibu kita tadi, kan tahu jelas apa yang mau dilakukan, tapi belum tentu bisa semudah itu, kan begitu ya. Nah, apalagi tidak jelas gitu, apa tadi ya. Nah, kan begitu. Kesempatan itu katanya tidak selalu datang berkali-kali, kan begitu kan. Nah, karena apa? Karena itu tadi dikatakan kita harus peka untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam panggilan kita ini. Amin. Itu sangat luar biasa. Nah, karena itu ya tentunya ayat selanjutnya itu sudah jelas bahwa Paulus ingin menyatakan dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, supaya jemaat Tuhan itu harus memikirkan fokus kepada apa yang Tuhan mau, yang paling prioritas, yaitu apa? Menjaga kesatuan kita, gitu ya. Nah, ini yang sangat luar biasa. Itu ayat-ayat selanjutnya itu kan jelas sekali dikatakan, supaya kamu dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, ini yang sangat luar biasa. Jadi kunci keberhasilan di dalam memenuhi panggilan kita, yaitu bagaimana kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan untuk memenuhi kehendak Allah, itu adalah tidak bisa dari unsur yang satu ini, lepas, tidak bisa, yaitu apa? Kesatuan hati kita. Amin. Karena kita tahu, ya kan, ada dulu pernah kita pelajari waktu kita sekolah dulu di SD, dulu katanya Belanda itu bisa dengan mudah menguasai Indonesia adalah dengan taktik divide et impera, gitu ya kan, dipecah-pecah belah baru dikuasai. Nah, iblis itu rupanya, ya saya tidak tahu itu pekerjaan iblis atau tidak dulu ya, tapi pokoknya dari dulu ya iblis itu maunya agar manusia itu terpecah-pecah, gitu ya kan. Dalam rumah tangga juga begitu, pecah belah, dalam bersaudara juga, ya kan, dalam pekerjaan, ya kan, di dalam jemaat dan sebagainya. Nah, makanya Paulus menekankan di sini fokus daripada kita sebagai hamba Tuhan harus memikirkan apa yang menjadi inti kekuatan kita di dalam Tuhan, yaitu apa? Kesatuan kita, kan begitu ya. Saya percaya itu. Makanya bahkan sebuah negara juga bisa bertahan kuat dan menjadi maju ya kalau mereka, para pemimpinnya dengan rakyatnya bersatu dengan kuat ya di dalam dasar-dasar hidup bernegara. Nah, Bapak Ibu Saudara, apalagi kita ini sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan, kita melihat di sini bahwa kesatuan iman kita ya itu yang
sangat penting kita fokus kita perhatikan, karena itu adalah merupakan cara daripada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita kepada kehendaknya. Perpecahan-perpecahan tidak mungkinlah Roh Kudus bekerja di situ kan, itu kan kelemahan, ya kan? Nah, sehingga dikatakan di situ bahwa kita perlu memperhatikan di ayat 7 di dalam hal memenuhi panggilan kita di dalam kesatuan pelayanan kita itu. Ya, di ayat 7 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, ini sangat penting menyadari bahwa tidak ada orang percaya, tidak ada orang Kristen sejati, tidak ada orang-orang kudusnya Tuhan yang tidak memiliki kemampuan berkontribusi di dalam membangun kesatuan iman itu. Pasti, ya kan? Nah, walaupun itu berbeda-beda kadarnya, tapi ya Tuhan telah menempatkan semua orang percaya itu di dalam tubuhnya. Apakah dia fungsinya sebagai jari, tangan, ataukah kaki, ataukah telinga, mata dan sebagainya. Yang jelas itu harus berfungsi sebagaimana mestinya untuk supaya tubuh itu bisa terbangun, ya, menjadi kuat, kan begitu ya. Nah, mohon maaf. Ya, oh mari Bapak ya, selamat jalan, hati-hati di jalan, Tuhan memberkati. Ya, nah, oke. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa setiap orang percaya, setiap anak Tuhan berarti harus sadar dia harus peduli terhadap pelayanan itu sendiri. Tidak boleh cuek karena itu bukan bagian dari kehendak Allah dan itu tidak memberikan aura positif di dalam lingkungan kehidupan kita sebagai kesatuan daripada keluarga Allah. Nah, namun di situ ada satu bagian yang sudah kita baca tadi yang sangat luar biasa di ayatnya yang ke-11 itu. Nah, bagaimana kita bisa melayani, ya? Bagaimana kita bisa memenuhi panggilan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan? Dan tentu Tuhan yang memberikan perlengkapan itu, ya. Dan dari kita hanya kemauan diri saja, ya kan? Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan di bagian lain Tuhan dikatakan Tuhan menyediakan benih bagi para pekerja-pekerja yang ingin menabur, kan begitu kan? Supaya suatu saat jikalau kita tidak jadi lemah, kita akan menuai, ya kan? Jadi dia yang punya ladang juga. Jadi dia yang bertanggung jawab juga untuk semua apa yang dibutuhkan oleh baik pekerja maupun apa yang harus ditanam dan bagaimana juga merawatnya, menyiram dan seterusnya, bahkan sampai menuai. Bukan hanya sampai menuai, bagaimana juga menikmatinya. Begitu ya, luar biasa. Jadi memang panggilan kita sebagai orang percaya yang sudah memiliki kepastian keselamatan masuk surga ini adalah merupakan suatu jalan hidup yang sangat-sangat kita apresiasi, ya, yang saat ini di mana Tuhan begitu terang benderang membuka mata hati kita. Oh iya, luar biasa Tuhan itu ya. Bukan hanya lip service saja kita mengatakan Tuhan itu baik. Baiknya apa? Ya kan? Harus jelas dulu nih. Kan begitu. Karena ada orang bilang seseorang itu baik banget loh. Kenapa? Karena kan saya pernah dikasih duit. Gitu kan? Kalau nggak dikasih gimana? Masih bilang baik nggak orang itu? Kan gitu kan? Nah, jadi harus selalu ada apa? Jika maka, ya kan? Selalu ada syarat gitu. Kalau Tuhan mengasihi kita itu tanpa syarat. Bahkan di bagian lain dikatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita manusia ketika kita masih berdosa. Bukan sesudah kita jadi baik, bahkan kita masih berantakan gitu kan. Masih orang yang katakanlah yang jauh dari Tuhan, tapi kita dipanggil untuk menerima, ya kan, hadiah yang terbesar, ya kan, yaitu keselamatan hidup kekal dalam Kristus Yesus, dan diberikan itu dengan cuma-cuma, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil perbuatanmu, tetapi itu adalah pemberian dari Tuhan. Luar biasa kan? Yang tadinya kita tidak layak menerimanya, tapi kita dilayakkan. Nah, ini yang sangat luar biasa. Itulah anugerah, ya kan, itu anugerah yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, maka disinilah dikatakan di ayatnya yang ke-11 itu menjadi perhatian kita
Dan ialah yang memberikan, ialah itu maksudnya bukan ialah adalah ya. Dialah ya, jadi maksudnya menunjuk kepada pribadi daripada Yesus Kristus ya. Dialah yang yang memberikan baik rasul-rasul, jabatan rasul-rasul maupun nabi-nabi dan pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, ini penting ya kan. Jadi ada rupanya jabatan-jabatan khusus. Tapi kita harus menegaskan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini bahwa dua jabatan yang pertama itu sudah pensiun lah, katakan sudah tidak ada lagi, yaitu apa? Nabi maupun rasul-rasul maupun nabi-nabi, ya kan, sudah tidak ada. Kenapa? Karena nabi-nabi dan rasul itu diperlukan dulu waktu pertama kali jemaat didirikan, ya, di jemaat mula-mula. Kenapa perlu nabi-nabi dan rasul-rasul? Karena pada waktu itu belumlah lengkap firman Tuhan, ya, disampaikan atau dinyatakan, sehingga diperlukanlah, ya kan, penyataan-penyataan khusus dari Tuhan kepada seseorang melalui rasul-rasul maupun nabi-nabi untuk membangun jemaat itu. Jemaat mana? Jemaat mula-mula. Dan itu sudah 2000 tahun yang lalu hampir, ya. Nah, jadi kalau sekarang ini ada yang bilang nabi ke-26 lah, rasul lah, yaitu, ya kan, kalau ada orang meyakini begitu, sudah salah, itu sudah keliru itu, ya kan. Dan kalau ada yang ngaku-ngaku begitu berarti udah nabi palsu, rasul palsu, ya kan, menurut Alkitab ya. Ya, bukan menurut saya, karena itu sudah selesai jabatannya. Nah, yang ada adalah sekarang ini yang tertinggal adalah di dalam jemaat itu diberikan oleh Tuhan sampai saat ini ada di situ dikatakan apa? Penginjil, pemberita Injil, evangelis gitu biasa disebut ya. Nah, ini penting di dalam jemaat. Kenapa? Karena pemberita Injil inilah yang secara khusus menyuarakan, ya, dengan talenta yang ada padanya bagaimana kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, berita kabar baik tentang anugerah Allah bahwa keselamatan itu diberikan secara terbuka kepada semua orang saat ini, dan itu disampaikan kepada semua orang dengan cuma-cuma karena Yesus sudah membayar mahal, ya, tebusan darahnya bagi setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu tugas penginjil ini sangat penting karena begitu banyak orang saat ini, Bapak Ibu, di dunia ini yang berjalan menurut keinginannya sendiri, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa di balik kehidupan ini ada kehidupan lagi nanti. Mereka berpikir ya sudahlah, nah ya kita hidup di dunia ini suka-suka kita aja lah, ya kan, bagaimana keinginan kita, ya sudah kita buat aja. Dia tidak berpikir bahwa Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari dia di hari yang akan datang. Nah, itu ngerinya dunia ini, ya kan, dan kita tinggal di tempat yang begitu, ya Bapak Ibu ya. Kalau sampai orang Kristen terpengaruh dengan cara berpikir begitu, ya celaka, ya kan. Karena apa? Karena itulah maka penting adanya tugas misi pemberitaan Injil itu, dan setiap gereja yang memikirkan panggilan Tuhan, memikirkan fokus kepada panggilan kehendak Tuhan harus mengevaluasi, harus melihat bahwa apakah gereja saya masih fokus di dalam pemberitaan Injil ataukah sudah kepada hal-hal duniawi, ya kan, adakah hal-hal yang lain. Itu berbahaya, ya. Nah, sehingga kita lihat di situ betapa pentingnya pemberita Injil, ya kan. Kemudian yang kedua dikatakan maupun gembala-gembala. Nah, ini gembala-gembala, pastors, ya pastors. Kadang-kadang juga pendeta disebut juga. Selamat pagi pastor, gitu, ya kan. Nah, itu pendeta maksudnya, ya kan. Gembala, ya, ini dibutuhkan saat ini. Bagaimana? Nah, gembala-gembala ini adalah untuk bisa mengayomi, ya kan, benar-benar bisa memimpin jemaat di dalam semacam, kalau katakan dalam sebuah pasukan, dia adalah komandannya, katakan begitu. Bukan komandan artinya dia itu memiliki kuasa terhadap jemaat, tidak. Tapi artinya yang mengomandoi, yang memberikan arahan, kita nih mau bergerak kemana nih, ya kan? Apa nih yang mau kita lakukan, visi misi kita bagaimana, dan seterusnya, ya.
dan dia yang menggembalakan jemaat itu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga dikatakan ada apa lagi? Yang ketiga adalah pengajar-pengajar. Ini sangat penting. Kenapa? Karena saat ini Bapak Ibu, ya, orang beragama Kristen itu lebih senang mendengarkan khotbah yang yang penting membuat ngakak gitu ya, ketawa-ketawa, ya kan? Entah itu benar atau enggak. Itu kadang-kadang jemaat itu pokoknya itu aja. Kalau bagus, senang, ketawa-ketawa. Iya itu ya, stand up comedy gitu ya. Senang gitu. Oh bagus ya khotbahnya. Bagusnya apa? Ya semua ketawa. Loh, semua ketawa. Apa itu penilaian bagus tidaknya khotbah? Tidak. Tapi pengajaran, teaching. Ya kan, kenapa? Karena pengajaran teaching inilah sebenarnya yang paling dominan di dalam sikap ketika Yesus datang ke dunia mengajar orang Israel, ya kan? Kita lihat dimanapun dia mengajar mereka, ya kan? Dan karena di dalam pengajaran itu kita bisa mengetahui dengan benar persis apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Dan kita sangat serius di situ, ya, di dalam pengajaran itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk apa semua talenta-talenta ini diberikan oleh Tuhan kepada jemaat? Itu dikatakan di ayatnya yang ke-12 itu, untuk memperlengkapi orang-orang berdosa. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sebuah jemaat yang kita katakan itu adalah jemaat Kristen, itu bukan orang berdosa, kumpulan dari orang-orang berdosa. Dikatakan di situ, memperlengkapi orang-orang kudus. Ya itu perlu kita catat. Jangan selalu kita bilang kepada jemaat kita adalah orang berdosa, kita adalah orang berdosa. Loh, kalau kamu orang berdosa berarti upah kamu adalah apa? Maut. Ya kan? Ini kekeliruan daripada kekristenan saat ini. Selalu merasa dirinya adalah orang berdosa. Kamu nggak ada apa-apanya kalau kamu orang berdosa. Kenapa? Karena itu berarti kamu belum menerima penyucian yang dilakukan oleh korban tubuh Kristus sekali untuk selama-lamanya. Makanya Paulus mengatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Tapi siapa orang-orang kudus ini? Apa mereka ini adalah orang yang tidak pernah salah? Apakah mereka ini adalah orang-orang yang hidupnya saleh mulai dari lahir sampai mati? Apakah orang-orang ini adalah yang memiliki mujizat-mujizat yang tidak ada pada orang lain? Enggak juga, ya kan? Ini adalah common term, ini adalah istilah umum bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Itu adalah statusnya. Status ya, bukan perbuatannya. Secara status, setiap orang yang percaya pada Yesus adalah orang kudus. Artinya orang yang dipilih menjadi milik Tuhan. Orang yang dipilih di dalam Kristus karena kasih karunia-Nya, karena dikuduskan oleh darahnya, orang yang percaya itu menjadi statusnya adalah orang kudus. Inilah yang harus diperlengkapi. Amin. Memperlengkapi mereka. Loh, kenapa harus diperlengkapi? Ya karena mereka masih ada tugas. Kita masih ada tugas kan. Kenyataannya kita ini sesudah percaya nggak langsung pulang ke surga. Kita masih dikasih panjang umur, masih dikasih kesehatan. Oh berarti harus kita berkarya. Amin. Nah di dalam hal berkarya inilah, ya tadi sudah kesaksian ibu kita. Saya tidak kompeten di bidang itu. Saya kompeten di bidang yang lain. Oh ya berarti perlu diperlengkapi orang-orang yang berkompeten di bidang-bidang di mana supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar. Amin. Nah itu sama di dalam pelayanan itu memang harus begitu. Ya harus diperlengkapi. Orang-orang kudusnya Tuhan, untuk apa mereka diperlengkapi? Apa mereka supaya kelihatan mereka itu supaya tenar gitu kan, supaya bangga-bangga, ya kan? Saya adalah pengkhotbah internasional ini dan itu. Enggak, bukan begitu. Ini ada satu tugas, misi adalah memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Amin. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Apa itu pembangunan tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara? Inilah program Allah yang direncanakan. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, ya kita masing-masing aja nanti membaca. Kita tidak cukup waktu. Di situ dikatakan di pasal 1 bahwa Allah sudah punya rencana sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus, bahwa di dalam Kristus Yesus akan diciptakan satu manusia baru. Amin. Nah itu. Satu manusia baru yang
diperoleh dari darahnya yang kudus, dari darah anaknya yang kudus, dari darah Yesus Kristus itu, ya, diperoleh oleh Allah, yaitu diciptakan satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam Kristus. Setelah disucikan segala dosa, ya, dan diampuni, maka orang-orang itu diselamatkan dan dimasukkan menjadi anggota tubuh Kristus. Dan inilah yang disebut dengan orang-orang yang percaya, dan kitalah anggota tubuh Kristus itu. Kita perlu dibangun. Amin. Siapapun di antara kita membutuhkan satu dengan yang lain. Enggak ada di sini kalau dia seorang pendeta, ya kan, dia harus duduk di kursi yang harus selalu paling dia diutamakan, harus paling dihormati, yang lain enggak usah. Tidak bisa begitu, ya kan? Semuanya. Apakah kita kurang memperdulikan bagian anggota tubuh kita yang paling kecil? Enggak juga kan? Tidak juga. Apa kita hanya selalu mengutamakan kaki kita yang menopang seluruh badan kita? Enggak juga. Semuanya sangat penting, ya kan? Makanya harus diperhatikan juga semuanya, ya. Karena kita adalah tubuh Kristus, perlu dibangun, gitu ya. Nah, dan di sini sampai kita ini ada satu proses. Dan kalau keselamatan hidup yang kekal itu kita peroleh itu secara instan. Instan itu maksudnya Efesus 1 ayat 13 mengatakan ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya kan? Ada jaminan keselamatan hidup yang kekal bagi kita sekali untuk selama-lamanya. Tetapi di dalam proses berkarya di dalam Tuhan, dalam proses pelayanan kita, ya, itu adalah suatu tugas yang panjang, perlu kesetiaan, perlu ketaatan, dan perlu kesungguhan, dan perlu keseriusan. Kenapa? Karena di ayat 12 dikatakan sampai kita semua, bukan sebagian ya, bukan, semua kita, semua siapa? Semua orang-orang kudusnya Tuhan telah mencapai, ya, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Loh, memang kita belum satu iman, kok masih harus dicapai? Nah, disinilah kita perlu memahami bahwa kata iman itu paling tidak di dalam Alkitab itu digunakan untuk menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah iman yang sifatnya namanya iman keselamatan. Jadi ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati mengampuni segala dosa kita, iman kita itu sudah diperhitungkan oleh Allah menjadi kebenaran. Jadi kita jadi benar di hadapan Dia secara status, ya, dan itu permanen. Tapi yang kedua, kita juga harus berjalan dalam iman. Dalam iman apa? Di dalam iman untuk mempercayai seluruh firman Allah yang ditujukan kepada kita, bagaimana kita mengaminkan, ya kan, setiap instruksi atau kehendak Tuhan ketika kita ingin menjalani pertumbuhan iman kita itu, dan bagaimana membangun tubuh itu. Teknik-tekniknya kan berbeda, kan begitu ya. Di dalam misalnya nih gedung ini yang kita tempati ini, yang kita ada sekarang di sini, ya, sesudah selesai fondasinya kan baru dipikirkan apa bangunannya, dan itu terus dipikirkan kekuatannya juga agar sesuai dengan fondasinya, kan begitu ya. Nah, di bagian ini apa kekuatan yang mau dibangun, di bagian sebelah kanan apa kekuatan yang mau, ya kan, bagaimana formulasi daripada bahan-bahan yang harus yang digunakan, apa yang harus dipasang di sini, ya kan, apakah besi yang lebih besar, kalau di situ tidak usah, sesuai dengan fungsinya, kan begitu ya. Sama juga kita ini, ya kan, ibaratnya kita ini seperti orang yang diumpamakan juga bertanding dalam pertandingan olahraga. Paulus katakan bertandinglah dalam pertandingan iman. Berarti apa? Semua otot-otot kita itu harus dikuatkan. Bagaimana kakinya, bagaimana tangannya, ya kan, bagaimana punggungnya. Karena apa? Jangan sampai ada anggota bagian tubuh kita yang lemah, dan itulah nanti yang menjatuhkan badan itu. Akhirnya upaya kita untuk berlari sampai ke garis finish itu tidak berhasil sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita, ya. Artinya ada orang yang sampai menerima mahkota kebenaran, orang percaya, ada juga yang tidak, kan begitu. Dan Tuhan mau kita semuanya menerima pahala mahkota kebenaran dari hasil pertandingan iman kita, dari pekerjaan pembangunan tubuh Kristus yang kita lakukan bersama sampai kita mencapai kesatuan iman. Iman apa? Iman pertumbuhan. Jadi harus dibedakan iman
iman keselamatan dan iman pertumbuhan. Kita sekarang bukan mengejar iman keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu kerjakan keselamatan yang mana? Emang keselamatan masuk surga kita yang mengerjakan? Tidak. Itu adalah bagian dari iman pertumbuhan kita, di mana dunia ini banyak juga mempengaruhi kita, sehingga orang yang percaya yang tidak teguh imannya bisa juga akhirnya menjadi tidak senang bicara tentang keselamatan, ya kan? Dasar. Kan begitu, karena memang pertumbuhannya itu udah error gitu kan. Keselamatan melulu yang dibicarakan gitu kan. Apa-apa keselamatan dibicarakan. Orang yang menyebut begitu udah error itu dalam pertumbuhan. Percayalah Bapak Ibu. Itu sama seperti misalnya, ya kan? Kalau kita misalnya diajak orang membicarakan tentang ibu kandung kita sendiri, kita bilang ibu kandung lagi, ibu kandung lagi. Ibu kandung lagi, ibu kandung lagi. Itu durhaka namanya. Tentunya kita tahu asal kita dari mana kan, amin. Iya dong, ya kan kita bersyukurlah. Kalau dicari tahu misalnya, kalau saya tanya misalnya ke Pak Pendeta Matius, Pak Pendeta Matius, kampungnya dari mana Pak? Pak Pendeta Matius bilang, kampung lagi. Saya akan bertanya, ada apa Bapak ini? Ada kan masalah Bapak yang di kampungnya kok nggak mau ingatannya kok masalah ke asalnya gitu kan? Kalau bisa di luar Pak. Jadi ya, tapi paling tidak apapun yang diketahui pasti senang ya kan untuk mengatakan, oh iya Pak, kalau di kampung saya itu makanannya enak, begini orangnya ramah dan seterusnya. Sama seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya saksikan saja. Saya sudah sejak saya diselamatkan, saya sudah hampir 30 tahun saya diselamatkan, peroleh keselamatan karena anugerah ini, ya. Karena saya persis tanggal 5 September 1993 yang lalu. Ya, di situ saya menerima keselamatan hidup yang kekal. Udah ada 30 ya, ini kan udah Maret ya. Nah, 2023. Nah, itu. Sejak saat itu Bapak Ibu Saudara sampai hari ini, dan sampai saya minta semua orang mendoakan saya, sampai saya dipanggil Tuhan pulang ke surga, mungkin hanya nanti sudah napas satu-satu gitu ya. Saya masih tetap ingin menyampaikan kesaksian saya, bahwa kapan saja saya mati, saya sudah pasti masuk surga. Nggak pernah saya ragu untuk menyampaikan itu di hadapan siapapun, dalam kondisi apapun, dan dalam keadaan bagaimanapun Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena saya tahu hidup saya berarti sejak saat itulah saya menjadi berarti di hadapan Tuhan. Ya kan? Ya, meskipun mungkin bisa saja ada orang yang meremehkan, ya itu urusan dia, nggak peduli. Yang penting di dalam Tuhan saya sudah menjadi orang kudusnya Tuhan, dan saya tahu kapan saja saya mati saya pasti masuk surga karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan saya. Jadi saya nggak pernah malu untuk menyaksikan itu, karena itulah Injil. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, intinya adalah ya, saya ingin menyampaikan dalam renungan kita ini bahwa kita harus mempunyai kesatuan yang kuat. Ya, kita sudah mempunyai kesatuan yang kuat, bukan kita mengadakannya, ya kan? Karena Allah lah yang mengadakannya dan menempatkan kita di dalam kesatuan tubuh Kristus itu. Jadi, lalu apa maksudnya? Menyadarinya. Amin Bapak Ibu ya. Kadang-kadang di dalam rumah juga kan ada orang yang tidak menyadari bahwa kita ini adalah satu keluarga Kristen yang harus menjaga kesaksian kita. Anak-anak orang beragama Kristen ada juga ikut-ikutan tawuran gitu kan. Loh, itu bukan bagianmu. Itu bukan identitasmu. Kan begitu kan? Kamu harus hidup di dalam kekudusan. Kamu nggak boleh melakukan itu. Karena apa? Karena bukan itu dirimu. Dirimu adalah anggota tubuh Kristus yang harus hidup di dalam kekudusannya. Amin. Nah itu, jadi itu maksudnya panggilan kita untuk terus menjaga kesatuan kita di dalam kebenaran itu, kebenaran yang utuh. Karena apa? Karena Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah mencapai garis akhir. Bayangkan misalnya kalau kita yang hadir di sini sama-sama bisa mengatakan itu suatu saat. Wow, luar biasa ya kan? Dan semua jemaat Tuhan mengatakan kami telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah mencapai garis akhir. Wow, luar biasa. Ya kan? Berarti apa? Siap menerima medali. Ya kan? Siap menerima mahkota, seperti Paulus bilang, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, hakim yang adil. Dialah yang menghakimi kita nanti
untuk memberikan mahkota kebenaran buat kita semua. Puji Tuhan. Maka Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua ya yang ada di live streaming juga, terima kasih banyak semuanya telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menjaga kesatuan kita di dalam Kristus, bahwa kita ini harus hidup bertumbuh terus di dalam kasih-Nya, di dalam segala hal kita bertumbuh ke arah Dia adalah sebagai kepala dan kita adalah anggota tubuhnya, dan kita maju terus di dalam pelayanan kita karena dunia ini sangat membutuhkan kesaksian kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau memanggil kami kepada suatu panggilan yang sangat amat jelas, clear. Amin. Bahwa kami harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang begitu dalam tentang kehendak-Mu bagi kami semuanya. Kami harus berfungsi sebagaimana anggota-anggota tubuh, dan semuanya harus saling menguatkan satu dengan yang lain, dan tidak boleh ada yang tinggal lemah, dan tidak boleh ada yang ketinggalan. Kami harus maju bersama Tuhan, karena dunia ini ingin melemahkan kesaksian kami sebagai tubuh Kristus, tapi Roh Kudus menguatkan kami semua untuk menyuarakan seluruh kebenaran-Mu. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk memuliakan Engkau, dan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang kuat, yang menjadi teladan, bisa menjadi saksi yang benar-benar membawa kehidupan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami kepada semua orang dimanapun kami menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Engkau memberkati Panti Asuhan Bersinar ini, telah Engkau jadikan ini menjadi tempat di mana banyak manusia yang diperbaharui. Hidup yang diubahkan ada di sini ya Tuhan, karena kasih karunia Tuhan bekerja sedemikian rupa di tempat ini. Tuhan memberkati semuanya yang bekerja di sini Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pendeta Pardosi untuk membawa kita di acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.